Seorang anak laki-laki yang baru lahir memiliki berat 66 kg dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cairan ketuban. Dia baru belajar berjalan, lalu dia pergi melalui hutan ke kota, dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan mata ingin tahu. Tetapi karena dia tidak mengenakan pakaian apapun, orang yang lewat memandangnya. Tiba-tiba dua polisi muncul memborgolnya dan mengirimnya ke panti asuhan. Setelah mencuci cairan ketubannya dan mengenakan pakaiannya, mereka memberinya nampan makanan. Tapi dia tidak tahu untuk apa ini. Dia melihat pria di sebelahnya makan dan meniru, dia menggigit dan memakan makanannya. Seorang dokter wanita bernama Nicole sangat tertarik padanya dan menamainya Kyle. Saat ini Kyle sedang memegang krayon dan terus mencoret-coret di atas kertas putih. Setelah beberapa saat, dia menggambar sepasang kekasih. Nicole kaget saat melihatnya, Kyle pun menirukan ekspresi terkejutnya. Ternyata pasangan itu. Kyle di hutan yang tidak sengaja dia temui. Dia tidak berharap itu terukir begitu dalam di benaknya. Yang lebih aneh lagi adalah Kyle tidak memiliki pusar. Lalu bagaimana cara menyerap nutrisi selama dalam kandungan? Itu lebih mengejutkan Nicole. Jadi Nicole membawanya pulang, dan dia menyuruhnya bermain di komputer. Tapi saat itu, putri Nicole, Lori, yang baru saja selesai mandi, melihat ada yang memperhatikan, jadi dia berteriak dan berlari ke kamar. Kyle bingung mengapa, karena dia masih tidak tahu perbedaan antara pria dan wanita. Tiba-tiba suara piano yang merdu menarik perhatiannya, ia mengikuti suara itu sampai ke rumah tetangga. Ternyata gadis di sebelahnya adalah Amanda, dia sedang bermain gitar, Kyle mendengarnya sebentar dan tiba-tiba menangis. Karena dia sepertinya merasakan kesedihan dalam melodi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara. Ketika Amanda tahu, keduanya kaget. Kyle panik dan lari meninggalkan Amanda dengan wajah bingung. Setelah kembali, dia bersembunyi di bak mandi, karena apa yang terjadi barusan membuat jantungnya berdebar, dia hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, putra Nicole, Josh, pergi ke kamar mandi, dia sedang membaca majalah. Dia tidak menyadarinya, Kyle menjulurkan kepalanya dan memata-matai dia. Josh sangat takut sehingga sebelum dia bisa menarik celananya, dia berlari keluar, dan menjatuhkan majalah itu di tangga. Bu, cepatlah, ada orang gila di bak mandi. Nicole mengambil majalah itu dan tersenyum, dia memperkenalkan Kyle kepada Josh. Malam itu, tetangga membawa Amanda ke rumah, yang ingin berbicara tentang Kyle yang membobol rumah mereka. Tanpa diduga, Amanda menatap Kyle dengan mata aneh, dia mengerti apa yang terjadi begitu dia melihatnya, dan buru-buru membawa pulang putrinya. Saat makan malam, Kyle merasa haus, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa di panti asuhan, pria itu ingin minum jus jadi dia berkata, "Hei, tuangkan aku jus." Semua orang terkejut tidak menyangka Kyle akan membuka mulutnya untuk berbicara. Pagi-pagi keesokan harinya, Nicole memberinya tes IQ. Sulit dipercaya bahwa pemuda yang baru belajar berbicara, hanya dalam 5 menit menyelesaikan kuis dan menjawab dengan benar. Lalu masalahnya, siapa jenius ini, dan dari mana asalnya? Ayo tonton terus. Anak laki-laki yang mengikuti gadis di depan, melihat bahwa dia akan ditabrak mobil tetapi tidak ada niat untuk menghindar. Setelah itu, dia pergi ke pesta, tapi tak lama kemudian polisi datang untuk menggeledah rumah. Semua orang berlarian, hanya Kyle yang duduk di sana dengan bingung. Pada saat ini, dia melihat gadis yang dia ikuti diseret oleh polisi. Tepat setelah itu, dia menabrak kaca dan memecahkannya dan keluar, semua orang tercengang. Dia datang di depan polisi dan mengeluarkan suara ular untuk menakuti musuh, semua orang di sana tertawa. Polisi juga melepaskan gadis itu, menggunakan borgol untuk memborgolnya, tetapi Kyle menghindarinya. Polisi itu tampak bingung, dia ingin memborgolnya tetapi dia mengelak. Tepat setelah itu, Kyle mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya, polisi hendak memborgolnya, tetapi dia mengambil borgol no. Polisi itu marah dan mengeluarkan tongkat listrik, bermaksud memberinya pelajaran. Tapi tak disangka, polisi tidak memukulnya beberapa kali. Pada akhirnya, kerucut listrik juga dicuri, polisi merasa bahwa mereka dipermalukan, dan mencoba untuk menghubungkan senjata mereka. Tapi dia melihat sekelompok orang menatapnya dan ragu-ragu, akhirnya polisi itu pergi. Semua orang bersorak untuknya, akhirnya Kyle membawa pulang gadis mabuk itu. Namanya Kyle, dia sudah dewasa dalam tubuhnya, tetapi di dalam dia adalah bayi yang berusia kurang dari sebulan. Dia diadopsi oleh Dr. Nicole, dan gadis yang baru saja dia selamatkan adalah Lori, putri Nicole.
Pada awalnya, semua orang tidak menyukainya karena dia membawa banyak masalah bagi keluarga ini. Tetapi setelah dia menyelamatkan Lori, dia juga memiliki perasaan untuknya. Suatu hari, suami Nicole, Stephen, secara tidak sengaja menuangkan alkohol ke komputer. Kyle pergi ke komputer, melihat bahwa layar menjalankan baris kode, lalu dia memasukkan baris itu ke komputer lain. Tanpa diduga, dia mengambil data dari komputer yang rusak dan menyalinnya ke komputer baru. Stephen terkejut ketika melihatnya. Josh membuka pintu kamarnya untuk melihat bahwa kamarnya telah dibersihkan. Di bawah bantal ada majalah yang paling dia suka baca. Dia tiba-tiba mengerti bahwa Kyle pasti yang melakukannya. Dan begitu saja, kalian berdua menjadi teman. Di malam hari, seluruh keluarga berkumpul, semua orang setuju untuk membiarkan Kyle terus tinggal di sini. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Kyle mengambil sebotol selai stroberi dari kulkas, mengambilnya langsung dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, buka sebuah kotak dan makan mie di dalamnya. Selanjutnya, ambil krim sprayer dan masukkan langsung ke mulut, lalu semprotkan sepenuhnya ke dalam mulutnya. Dan kemudian makan acar mentimun, bahkan telur mentah pun tidak luput, dan sungai, dia memakan cangkangnya. Sampai perut buncit habis. Kemudian Kyle pergi untuk duduk di depan TV, menonton film aksi dengan sangat bersemangat. Semua orang di rumah terbangun. Mereka pergi ke ruang tamu dan melihat Kyle meniru gerakan seni bela diri dari film dengan cara yang sangat metodis. Saatnya menaklukkan naga. Namanya Kyle, sudah 7 hari sejak dia lahir tapi dia tidak pernah tidur. Orang-orang yang mengadopsinya kagum setelah mendengar ini. Dia pikir Kyle sakit, jadi Nicole membawanya ke rumah sakit. Tetapi kecuali fakta bahwa dia tidak memiliki pusar, yang lainnya normal, yang sangat aneh. Pada akhirnya, dokter hanya perlu meresepkan obat tidur untuk membantunya tidur. Setelah pulang Nicole menyuruhnya minum obat. Kupikir Kyle bisa tidur nyenyak, tapi tiba-tiba dia masih tidak bisa tidur. Pagi-pagi keesokan harinya, mereka menemukan Kyle sendirian di halaman. Untuk mengatasi masalah ini, pasangan itu berdiskusi untuk menemukan cara. Mereka memutuskan untuk membuat Kyle berkeringat, jadi Stephen mengajaknya jogging. Kyle tampaknya penuh energi, berlari untuk waktu yang lama tanpa lelah. Tampaknya metode ini gagal, pasangan itu menemukan cara lain, mereka memutuskan untuk membelah pintu untuk mencegah Kyle keluar. Larut malam, Nicole datang untuk menjaga suaminya Kyle, mereka berdua menatapnya, tetapi dia masih belum tidur. Nicole pergi ke tempat tidur dan menyuruh Kyle untuk mulai menghitung domba. Sangat cepat, sudah pagi, Kyle masih belum tidur, sekarang dia telah menghitung lebih dari 30.000 domba. Nicole melihat jam dan melihat sudah lewat jam 9.30, dia buru-buru memanggil suaminya untuk bangun, sepertinya mereka berdua terlambat bekerja. Stephen mulai menyalahkan Kyle, jika bukan karena dia di rumah, itu tidak akan begitu kacau. Tapi kata-kata itu hanya didengar oleh Kyle. Ketika pasangan itu memasuki ruangan, Kyle tidak bisa ditemukan. Seluruh keluarga mencari kemana-mana dan tidak dapat menemukannya. Nicole tiba-tiba teringat bahwa Kyle lahir di hutan, jadi mereka mengambil senter dan pergi ke hutan untuk mencari, dan memang menemukannya. Kyle menatap langit berbintang, dan berharap dia akan dilihat oleh orang yang dicintainya, tetapi sekarang Stephen berkata, "Kami adalah keluargamu." Kemudian mereka membawa Kyle pulang, dan akhirnya ada kelelahan di wajahnya. Kyle mengambil pemutar musik dan mendengarkan musik dari perangkat, dia akhirnya tidur nyenyak di kamar mandi. Kerja keras pasangan ini akhirnya terbayar. Dan pada saat yang sama di hutan yang Kyle dilahir, muncul sebuah kerangka putih.